dan coaching klinik pemodelan proses bisnis kepada proses owner. Setelah business process modeling selesai, selanjutnya adalah melakukan diskusi dengan pihak terkait dengan perusahaan tertentu. Ada namanya proses analis, ada domain expert. Proses analis ini adalah kuat di bidang modeling skill, yaitu BPMN, yaitu kuat dalam melakukan proses analis, yaitu domain expert, yaitu yang kuat yang mengetahui proses bisnis di suatu perusahaan. Jadi modeling skill-nya itu limited, lalu proses knowledge-nya itu strong, yaitu proses bisnisnya lebih kuat daripada modeling skill. Selanjutnya adalah business process verifikasi, yaitu melakukan verifikasi dan meminta persetujuan kepada seluruh kepala bidang dan unit atas proses bisnis yang sudah dimodelkan. Jadi sebelumnya telah dimodelkan dari proses bisnis level 1 sampai tahap detail, setelah itu melakukan verifikasi dan meminta persetujuan. Yang keempat ada business process harmonisasi, yaitu kegiatan mengidentifikasi dan pemetaan sinkronisasi antara proses bisnis pada setiap level, termasuk di dalamnya yang telah diklaim oleh bidang unit kerja terkait. Pola harmonisasi proses bisnis itu ada 3. Yang pertama ada sekuensial, yaitu proses bisnis atau satu unit kerja dengan unit kerja yang lain adalah proses yang berurutan. Jadi antara divisi A dan divisi B itu saling berhubungan. Yang selanjutnya ada hierarki, yaitu proses bisnis unit kerja yang merupakan subproses dari proses bisnis unit kerja yang lain sehingga sifatnya hierarki. Jadi ketika di divisi B ada proses bisnis, ada subproses, nanti apabila diklik akan menuju ke divisi B. Yang ketiga ada duplikasi, yaitu proses bisnis beberapa unit kerja yang sepertinya berbeda ternyata sama. Jadi antara divisi A dan divisi B itu ada proses bisnis yang sama. Jadi untuk sebab itu ada yang namanya yang sebelumnya perlu namanya verifikasi dari divisi A dan divisi B mana yang lebih kuat. Apakah divisi A dan divisi B. Apabila divisi A maka pada proses bisnis pada divisi B akan dihapus. Nah, selanjutnya adalah business proses simulasi. Jadi setelah 1 sampai 4 itu selesai ada namanya business proses simulasi. Ada 3 tahap yang perlu ketahui, yaitu yang pertama ada proses validation, yang kedua ada time analysis, yang ketiga ada resource analysis. Pada tahap pertama yaitu mengevaluasi performance dari proses bisnis. Proses bisnis itu sudah valid, efektif, dan efisien. Yang kedua ini ada mengurangi, yang time analysis ini mengurangi kegagalan dan berjalannya proses bisnis. Nah, customer tidak tertangani karena kesalahan SLA atau service level agreement. Yang ketiga ada resource analysis. Nanti ketika melakukan simulasi pada resource analysis akan tahu mana yang under dan mana yang over dari sumber daya. Jadi apabila over kita bisa melakukan penambahan pada pegawai atau apa yang membutuhkan. Kalau under mungkin kita bisa mengurangi. Ini contohnya. Level pertama proses validasi, yaitu tingkat simulasi pertama dan paling dasar untuk mengevaluasi struktur diagram proses. Ini tadi sudah dijelaskan sama Kak Erlin. Pada data membutuhkan pembagian presentasi yang diestimasi dari aliran sequence untuk memberikan dasar untuk routing. Juga membutuhkan nilai counter trigger yang terkandung dalam bentuk start event. Jadi tadi kan sudah dicontohkan penambahan trigger, yaitu dari 7 token pada start event. Hasilnya apa? Keluaran menunjukkan semua jalur yang diaktifkan selama eksekusi. Apakah semua token sebenarnya selesai? Ini mengevaluasi beberapa banyak token yang melewati setiap sequence, flow, activity, dan event. Jadi pada proses validasi ini kita menambahkan sebuah token pada start event, nanti akan melewati beberapa flow seperti activity sampai end event. Yang selanjutnya adalah time analysis, yaitu tingkat simulasi kedua untuk mengukur waktu proses end-to-end. Jadi end-to-end ini maksudnya dari tahap awal sampai tahap akhir. Selain data yang dimasukkan dalam validasi proses, ini ya, diperlukan estimasi waktu layanan dari setiap aktivitas dan waktu interval antara pembuatan token. Data ini bersifat tetap atau sampel dari distribusi statistik.
Nanti di time analysis bisa ditambahkan pada start yaitu time waiting. Lalu hasilnya akan menunjukkan waktu melalui proses untuk token ditampilkan sebagaimana minimum, maksimum, rata-rata, jumlah, dan total semua waktu prosesan. Hasilnya mirip dapat ditampilkan untuk aktivitas utama individual. Yaitu selanjutnya ada resource analysis, yaitu memprediksi proses performa dengan tingkat sumber daya yang berguna, yang berbeda. Nanti bisa diketahui mana yang under, mana yang over lewat resource analysis. Selanjutnya ada calendar analysis, yaitu termasuk informasi kalender yang mencerminkan kinerja proses selama periode waktu yang dinamis. Nanti bisa ditambahkan seperti shift pagi, shift malam, atau shift siang. Lalu jadwal hari seperti minggu bisa ditambahkan. Secara default, Bizagi mencakup kalender yang dipilih yang bekerja 24 jam. Jika tidak ada kalender yang didefinisikan, Bizagi akan menganggap bahwa sumber daya yang didefinisikan selalu tersedia. Lalu selain data yang dimasukkan dalam analis sumber daya, termasuk definisi kalender sumber daya. Hasilnya untuk hasil kalender analisis ini strukturnya mirip dengan analis sumber daya. Ini contoh validasi proses bisnis yang salah ya. Jadi apabila memasukkan token 100, ini menangani 100 orang pasien, ini dalam proses bisnis penanganan pasien gawat darurat, itu hasilnya seperti menangani 296 orang pasien. Ini karena ada kesalahan, yaitu proses bisnis ini tidak efisien. Nah, selanjutnya perlu perbaikan, yaitu penambahan, ini parallel gateway, perlu namanya sinkronisasi. Jadi yang sebelumnya ini kan ketika mengentry data pasien, ketika call center mengotorisasi kedatangan pasien dan menjemput pasien dengan 2 dokter, perawat, dan paramedis, ini seakan-akan melayani 96 orang. Jadi akhirnya seperti menangani 296 orang pasien. Jadi call center seperti bekerja 2 kali. Lalu dengan penambahan parallel gateway ini, maka hasilnya akan 100, karena setelah mengentry data pasien, ini akan menunggu di sini setelah selesai menjemput pasien dengan 2 dokter. Jadi perlu disinkronisasi terlebih dahulu, lalu selanjutnya baru melakukan mengotorisasi kedatangan pasien. Sehingga proses bisnis ini terbukti valid, lalu 100 pasien tertangani dengan efisien dan efektif. Yang selanjutnya bisa melakukan analisis waktu, yaitu dari aktivitas ini kita bisa menambahkan waktu dari menerima laporan gawat darurat, kita bisa menambahkan 4 menit. Ini ya, menerima laporan gawat darurat bisa ditambahkan 4 menit. Nanti akan ada hasil bahwa ada rata-rata proses time-nya itu berapa, dan lainnya. Ini contohnya untuk menangani satu pasien membutuhkan 17-73 menit. Selain itu, kita juga bisa melakukan analis biaya, bisa menambahkan harga, contohnya ini 2 USD per penanganan. Ini total biaya per harinya dengan total completion cost, yang sebelumnya mungkin menambahkan token 100, kata 2 USD akan dikalikan 2, jadi 200. Nah, setelah melakukan simulasi tadi, ada rekomendasi simulasi proses bisnis. Jadi setelah tahap validasi proses, time analysis, resource, calendar, nanti akan ada rekomendasi simulasi proses bisnis. Yang pertama bisa melakukan pemindahan aktivitas pekerjaan ke resource yang utilitasnya lebih rendah. Jadi kalau di Bizagi nanti aktivitasnya bisa dipindah ke aktor yang sekiranya under. Lalu bisa yang kedua ada peningkatan dan pengurangan jumlah SDM. Nanti mana yang over, mana yang under kita tahu. Lalu kita bisa melakukan peningkatan dan pengurangan jumlah SDM atau sumber daya manusianya. Yang ketiga ada peningkatan dan pengurangan target pekerjaan. Jadi bisa menambahkan dan mengurangi. Yang keempat, business process automation, yaitu pengembangan aplikasi untuk mempercepat proses bisnis. Jadi proses ini bertahap dari 1 sampai 4. Contoh dari pemindahan aktivitas ke resource dengan utilitas rendah, contohnya pada perawat ini mengklasifikasi tingkat gawat darurat, tingkat gawat daruratnya tinggi, sedang, atau rendah. Dari mengentry data pasien ini kita bisa naikkan, entah itu ke call center, sehingga perawatnya ini akan
dari yang sebelumnya over menjadi under. Yang selanjutnya ada peningkatan dan pengurangan target pekerjaan atau jumlah SDM. Ini kan contoh sumber dayanya, lalu kuantitasnya berapa. Ada call center yang memiliki 1 kuantitas, ada perawat, ada 4. Yang selanjutnya ada business process automation, yaitu mengubah data klasifikasi tingkat gawat darurat yang selama ini dilakukan perawat menjadi pola pengetahuan, yaitu menerapkan pola ke dalam sistem cerdas. Seperti pekerjaan klasifikasi tingkat gawat darurat yang sebelumnya perlu 5 menit, dengan penambahan sistem cerdas ini menjadi hanya 1 menit. Ya, dari business process automation perlu waktu 17 kali 73 menit untuk menangani 1 pasien. Perlu melakukan business process automation, yaitu pada tahap keempat, yaitu melakukan identifikasi aktivitas mana yang dapat diotomasi oleh sistem, sehingga meningkatkan efisiensi dan waktu pekerjaan. Lalu bisa mengajukan request pengembangan aplikasi ke IT, yaitu ada 5 tahap ini, ada pembuatan BRD, feasibility analysis, melakukan user requirement, development, dan deployment. Dan setelah pembuatan automation tadi, ternyata mengklasifikasi tingkat gawat darurat menjadi 1 menit. Nah, sekarang hanya perlu waktu 8 menit untuk menangani 1 pasien. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan lewat BPNN studi kasus, yaitu penanganan pasien gawat darurat. Apa sudah terlihat share screen saya? Sudah, Kak. Oke. Jadi contohnya pada penanganan pasien gawat darurat, mungkin bisa ditambahkan file baru. Contohnya di sini, penanganan pasien gawat darurat. Membutuhkan beberapa aktor, contohnya call center, lalu selanjutnya ada perawat, lalu ada ambulan lengkap, selanjutnya ada ambulans standar,